Shalom, Sobat Oculus yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan, terlebih bersuka cita di dalam satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan, inspirasi, dan motivasi bagi kita, terlebih untuk menjalani kehidupan kita, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak kejadian, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah misteri. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Suka dan duka itu silih berganti di dalam kehidupan kita. Terkadang kita bergembira karena kita mendapatkan sukacita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terkadang juga kita menghadapi masalah pergumulan yang sangat berat, yang terkadang membuat kita hampir putus asa, menyerah, bahkan terkadang kita menganggap bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan pasti begitu banyak respon orang untuk menghadapinya. Ada orang yang tetap bertahan, tetapi terkadang banyak juga orang yang akan menyerah. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajak dan kita diajarkan bagaimana sesungguhnya kita menghadapi hidup ini. Ketika hidup semakin sulit, ketika begitu banyak permasalahan, ketika begitu banyak pergumulan yang engkau hadapi dan engkau alami, bagaimana respon? Akankah engkau menyerah atau tetap bertahan di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, banyak orang berkata, aku cukup sabar untuk menghadapi masalah ini. Tetapi ada juga yang berkata, kesabaran ini juga ada batasnya. Oleh karena itu, respon orang akan berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat sebenarnya yang harus dilakukan di dalam menghadapi situasi sulit, menghadapi pergumulan masalah. Satu kata kunci yang paling kita perlukan adalah kata bersabar. Memang sangat sulit bersabar di dalam kondisi yang benar-benar menguras emosi kita, dan tak jarang membuat air mata kita bercucuran karena penderitaan yang sangat berat demi memperjuangkan hidup kita, demi mencapai tujuan hidup kita, demi mencari kebahagiaan yang kita cari di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat, ternyata bukan hanya dirimu saja yang memiliki masalah. Semua orang di dunia ini memiliki masalahnya masing-masing. Setiap orang di dunia ini memiliki pergumulannya masing-masing. Setiap orang di dunia ini, walaupun dia sudah sukses, dia tidak terlepas dari pergumulan dan penderitaan, dan juga kesukaran di dalam hidupnya. Jangan pikir orang yang berprestasi, orang yang sukses itu tidak memiliki masalah dan cobaan di dalam hidupnya. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Ketika firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita arti kesabaran yang sesungguhnya dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Ayub. Semua orang mengenal Ayub.
Kita pasti pernah membaca kisahnya dan mengetahui kisahnya. Kita tahu dia orang yang saleh. Kita tahu dia orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Ayub pun memiliki pergumulan yang sangat berat, memiliki kesulitan dan kesukaran yang sangat berat. Oleh karena itu mari kita melihat, ternyata bahkan orang yang percaya kepada Tuhan pun, orang yang saleh pun memiliki kesulitannya sendiri, memiliki penderitaannya sendiri. Oleh karena itu katakan di dalam hidupmu, semua orang yang hidup di dunia ini memiliki masalah, memiliki pergumulan. Tetapi yang menjadi masalah pada saat ini adalah bagaimana respon untuk menghadapi pergumulan dan penderitaanmu itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ayub kehilangan segalanya. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan teman-teman yang seharusnya mendukungnya, tetapi malah menjatuhkannya. Bahkan lebih daripada itu, istrinya juga tidak mendukung dia ketika dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan juga dia mengalami sakit yang sebenarnya sangat memalukan. Dia malu karena penyakitnya itu adalah penyakit yang benar-benar tidak bisa disembuhkan. Bahkan berpakaian pun dia tidak bisa. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu, apa akhir dari kehidupan Ayub. Ketika kesabaran Ayub, ketika dia terus berjuang, bertahan di dalam imannya, dia mendapatkan sukacita. Dia mendapatkan apa itu kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang memiliki masalah. Setiap orang pasti memiliki pergumulannya. Dan engkau pasti memiliki pergumulanmu pada saat ini. Ketika engkau berjuang untuk cita-citamu, ketika engkau berjuang untuk keluargamu, ketika engkau berjuang di dalam pekerjaan, bahkan bagi engkau yang pada saat ini berjuang untuk mencari pasangan hidupmu, firman Tuhan mengatakan, tetaplah sabar dan tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan dia. Sesulit apapun kehidupanmu, bagaimanapun yang kau rasakan pada saat ini, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sebenarnya hidup kita di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kondisi yang sangat sulit? Tetap semangat, berjuang, dan berdoa. Itulah yang harus kita lakukan. Tetap bersabar ketika situasi semakin membuat kita tertekan. Ingat ada Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Oleh karena itu, di dalam pergumulanmu pada saat ini, di dalam penderitaanmu pada saat ini, di dalam perjuanganmu saat ini, di dalam menggapai cita-citamu pada saat ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, kamu itu istimewa. Dan bagi orang yang istimewa, Tuhan akan memberikan yang istimewa, bukan yang asal-asalan. Ketika engkau berjuang untuk cita-citamu, ketika engkau bertahan untuk segala sesuatu yang hendak kau lakukan untuk kebahagiaanmu, ingatlah bahwa engkau istimewa dan Tuhan akan memberikan yang istimewa kepadamu. Tetap semangat, tetap kuat, tetap berjuang. Berhentilah untuk mempersalahkan dirimu atas apa yang terjadi di dalam penderitaan. Berhentilah untuk membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki keistimewaannya masing-masing. Engkau istimewa di dalam setiap kehidupanmu, dan engkau istimewa bagi Tuhan. Oleh karena itu ketika engkau berjuang untuk mencari cita-citamu pada saat ini, ingatlah Tuhan akan memberikan yang terbaik padamu ketika engkau setia kepadanya. Ketika engkau mencari pasangan hidupmu pada saat ini, ingatlah Tuhan akan memberikan yang sepadan denganmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah mempersalahkan dirimu dan membandingkan dirimu kepada orang lain, karena Tuhan memberikan segala sesuatu yang istimewa untukmu. Yang kedua, engkau kuat karena ada Tuhan bersamamu. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa di balik orang yang kuat itu, maka dia punya Tuhan yang menguatkannya. Oleh karena itu Tuhan sumber kekuatan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan senantiasa kuat ketika engkau bersama dengan Dia. Yang ketiga, perjuanganmu dan penantianmu tidaklah sia-sia. Banyak orang yang berkata,
aku tidak ada artinya lagi hidup di dunia ini. Dia putus asa, dia menyesal. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, kekuatanmu adalah bersama dengan Tuhan. Ketika engkau berjuang dan engkau menanti yang terbaik dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya seturut dengan kehendaknya. Dan yang keempat, masa depanmu nyata di dalam Tuhan. Engkau kuat, engkau hebat, dan engkau istimewa, karena engkau tetap bertahan di dalam kehidupanmu ini. Oleh karena itu, ada Tuhan yang bersama. Masa depanmu nyata, masa depanmu itu ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, bersabarlah untuk segala sesuatu yang belum engkau raih. Tetaplah berdoa dan tetaplah berjuang di dalam kehidupan. Tetaplah baik walaupun dunia ini tidak baik. Dan kita selalu berkata, orang baik akan selalu mendapatkan yang terbaik. Ketika engkau belum mendapatkan yang terbaik pada saat ini, ingatlah Tuhan sudah menyediakannya bagimu. Tetaplah setia di dalam Dia. Apapun kondisi hidup, apapun yang terjadi, dan apapun kesulitan yang berada di dalam kehidupanmu pada saat ini, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita katakan, masalah itu memang berat, kesulitan itu memang berat, kesukaran itu pasti ada, tetapi aku punya Tuhan yang sangat luar biasa membantu aku, mengangkat aku dari kesulitanku, memberikan yang aku cita-citakan, dan memberikan kebahagiaan ketika aku bersandar kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Setialah kepadanya, maka Dia akan memberkati engkau di dalam setiap kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersuka cita atas semua yang terjadi di dalam hidup kami. Walaupun suka dan duka silih berganti di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kami. Di dalam kondisi sulit sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala tujuan hidup kami, cita-cita kami, penantian kami, atas segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan meraihnya. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami mau Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.